Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan, aku Evi. Ini adalah podcast pertama aku. Sesuai judulnya, aku mau mengajak kalian semua untuk bincang-bincang ringan seputar depresi. Ketika mulutku hanya mampu bicara, aku gak apa-apa. Tapi sebelum itu, aku mau kalian klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Terima kasih. Bagaimanapun keadaannya kamu hari ini, izinkan aku menemanimu lewat untaian kata yang aku suarakan. Dan selamat mendengarkan. Kenapa aku sedih? Kenapa aku gagal? Kenapa harus aku? Tuhan, kenapa hidup ini tidak adil? Itu tadi adalah beberapa contoh pertanyaan yang biasanya seringkali muncul di dalam isi kepala si depresi. Depresi itu sendiri adalah gangguan mental, gangguan kejiwaan yang ada di dalam diri seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Adanya faktor biologis yang terganggu, hilangnya selera melakukan apapun, bahkan untuk hal-hal yang disenangi sekalipun. Hilang harapan dan ngerasa hidupnya gak berguna sama sekali. Yang ada hanya kesedihan, dan kesedihan yang gak tahu mau dibawa kemana. Banyak sih yang jadi penyebab depresi itu sendiri. Dan biasanya depresi itu muncul ketika seorang mengalami hari-hari yang paling berat di hidupnya. Titik paling lelah, titik paling rapuh. Dan saat seseorang itu udah gak mampu lagi nahan beban yang ada di hidup dia gitu. Ngomong-ngomong soal depresi, aku sendiri pernah gak sih? Gimana ya? Aku gak nyebut diri aku depresi ya waktu itu. Aku nyebutnya aku sedang ada di titik lemah diri aku, di titik paling rapuh dan di titik paling berat gitu aja. Yang aku rasain waktu itu ya, aku gak terlalu antusias ngelakuin setiap apapun yang aku lakuin. Bahkan hal-hal yang aku suka, biasanya aku suka baca, aku suka dengerin musik gitu. Aku gak suka. Aku ngerasanya gimana ya, kayak biasa aja gitu. Aku juga ngerasa bahwa air mataku juga kering gitu. Mau nangis tuh kayak udah gak bisa gitu. Cuma ada sesak yang sakit banget di dalam dada. Gak berselera hidup, gak ada harapan, ngerasa diri gak berguna. Dan di otak itu cuma ada pikirannya kayak kenapa sih, kenapa, dan kayak gitu terus. Kalau kalian tanya aku berhasil ngelewatin itu semua, aku jawab iya, aku berhasil. Karena kalau aku gak berhasil, aku gak akan bikin podcast ini, gak akan bilang sama kalian, dan gak akan berbagi pengalaman. Dan sekarang mungkin di otak kalian bakal muncul pertanyaan kayak gini, kok bisa, gimana? Sebelum aku ngasih tahu cara yang aku gunain untuk diri aku harap kalian gak ngerasa gini, Evi ini minterin ya, Evi ini sok-sokan atau gimana pun. Enggak, aku gak ada unsur kayak gitu. Aku cuma mau berbagi pengalaman aku. Kalau kalian mau mencoba silakan, kalau kalian gak mau ya gak usah gitu. Cara ini jangan dilakuin waktu kalian ada di posisi terberat itu, waktu kalian nangis-nangis atau waktu kalian sedih-sedihnya, jangan ya.
Cara ini lakuin ketika kalian udah dapet beberapa hari, udah sedikit membaik, atau mungkin saat otak kalian bilang kayak gini, kok gue makin kesini gak makin baik ya, kok makin sesak aja, makin sakit aja. Mungkin kalian butuh pemikiran kayak gini. Yang pertama, akuin aja. Jangan ngasih alasan ke diri kalian kenapa. Akuin aja. Aku merasa gagal karena apa? Jangan kenapa aku gagal, karena pertanyaan kayak gitu bakalan bikin kalian semakin terpuruk di kata-kata itu. Jadi akuin aja dulu. Aku merasa gagal karena aku tidak berhasil dalam pendidikanku. Aku harusnya berusaha. Kayak gitu. Biarin otak kalian nge-refresh semua pertanyaan kenapa itu. Biar otak kalian lebih bisa menginstal yang baru. Aku saat ini merasa gagal. Contohnya kayak gitu. Karena aku tidak berhasil mengikuti pendidikanku, mengikuti ujian tes apa itu. Karena aku kurang berusaha. Jadi otak kalian akan berpikir seperti ini. Aku kurang berusaha, maka tindakan yang aku lakukan bakalan lebih berusaha agar lebih bisa, gitu kan. Cara yang kedua adalah berpikir bahwa manusia itu juga butuh bumbu penyedap di dalam kehidupannya, biar ia gak ngerasa manis-manis saja, biar ada rasa asin, rasa pahit, rasa pedas. Ya kayak ketika kalian bikin kopi gitu, kemanisan juga gak enak, kepahitan juga gak enak. Harus ada imbang, pahit dan manis yang imbang. Hidup pun juga kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kehidupan kita lebih nikmat. Karena Tuhan ingin kalian lebih menghargai saat-saat kalian berhasil. Kenapa harus ada gagal? Ya karena Tuhan ingin kalian lebih bersyukur saat berhasil. Jadi gimana? Kalian jangan lagi bilang kenapa Tuhan ini gak adil. Jangan ya. Jadi gimana? Udah ada gambaran dari apa yang aku ucapin tadi? Ya intinya, seberat apapun hidup pasti ada jawabannya. Gimana pun itu, seperti apapun itu, Tuhan tahu. Tuhan sudah mengukur, memberi porsi yang pas pada kehidupan hamba-hambanya. Ya kayak penyakit, selalu ada obatnya. Ya sama kayak hidup, mesti kok ada jalannya. Jadi jangan menyerah sampai di sini ya. Jangan menyerah buat kalian yang sedang terluka. Jangan menyerah buat kalian yang sedang tidak baik-baik saja. Mungkin sekian dulu dari aku. Semoga podcast ini dapat memberi manfaat dan dapat memberi makna buat kalian semua. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian ya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.